Perkenalkan, nama saya Hikmatul Husna dengan NIM 20 30 10 21 20 12. Saya dari Rombel A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep rumus luas segitiga dan contoh pengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mula-mula kita akan membahas tentang pengertian segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Berdasarkan jenisnya, segitiga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, segitiga berdasarkan panjang sisinya yang meliputi segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Yang kedua, segitiga berdasarkan sudut-sudutnya yang terdiri dari segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga cumpul. Berikut merupakan contoh dari segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yaitu yang pertama, segitiga sama kaki dapat kita lihat pada gambar tersebut, di mana segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Selanjutnya, segitiga sama sisi, yaitu di mana ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Dan yang terakhir adalah segitiga sembarang, di mana ketiga sisinya tidak sama panjang. Selanjutnya adalah contoh dari segitiga berdasarkan sudut-sudutnya. Yaitu yang pertama, segitiga siku-siku, di mana segitiga yang memiliki sudut sama dengan 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga lancip, yang dimana segitiga memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Dan terakhir adalah segitiga tumpul, yaitu segitiga yang memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya kita akan membahas contoh segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama ada garis segitiga, atap rumah, potongan pizza, gantungan baju, rambu lalu lintas segitiga, layar perahu, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dan contoh dari segitiga tadi, sekarang kita akan masuk ke rumus luas segitiga. Dapat dilihat pada gambar di samping ada sebuah segitiga yang dimana sisi bagian bawahnya disebut sebagai alas, dan garis putus-putus disebut sebagai tingginya. Yang dimana L dapat dilambangkan sebagai luas, A dilambangkan sebagai alas, dan T dilambangkan sebagai tinggi. Secara umum, rumus luas segitiga dapat ditulis yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Atau bisa juga luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Biar lebih paham mengenai rumus luas segitiga, mari kita lihat contoh soal berikut. Dapat kita lihat ada sebuah segitiga ABC yang panjang sisi BC-nya atau alasnya adalah 7 cm dan panjang sisi AB-nya atau tingginya sepanjang 8 cm. Hitunglah luas segitiga berikut. Dari pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui mana rumus luas segitiga. Jadi dapat kita tulis di sini, luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, atau luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Yang dimana alasnya dapat kita lihat pada sisi BC yang merupakan alas yaitu 7 cm. Dan tingginya yaitu sisi AB yaitu 8 cm. Jadi setengah dikali 7 dikali 8. Jadi 7 dikali 8 sama dengan 56. Dibagi 2 sama dengan 28 cm persegi. Biar lebih paham lagi, kita akan mencoba soal berikutnya. Itu contoh soal host. Dapat dilihat pada gambar di atas. Itu
membentuk 3 buah segitiga. Dan soal ceritanya adalah ayah mempunyai kebun berbentuk seperti gambar di atas. Daerah A akan ditanami bayam dan daerah B akan ditanami sawi dan daerah C akan ditanami kangkung. Hitunglah luas daerah yang ditanami bayam dan kangkung. Dapat kita lihat bahwa alas dari segitiga A adalah 400 meter. Kenapa 400? Karena sisinya sama dengan sisi alas pada segitiga B. Jadi, alas segitiga A dan B adalah 400 meter. Dan tinggi segitiga A dan B adalah 800 cm. Sedangkan alas segitiga C kita belum tahu. Jadi, berikut pembahasannya. Alas segitiga C yaitu panjang alas gabungan dari segitiga A dan C adalah 1100. Jadi dapat kita tulis 1100 meter dikurang 800 meter karena batas panjang dari gambar ini adalah 800 meter. Jadi kita tulis 800 meter sama dengan hasilnya 300 meter. Setelah mengetahui alas segitiga C, selanjutnya kita akan mencari luas kebun yang ditanami bayam atau luas dari daerah segitiga A ini. Luas A atau luas kebun yang akan ditanami bayam adalah dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kita tulis yang telah kita ketahui setengah dikali 400 yaitu alas dari segitiga A. Alas dari segitiga A dan dikali 800 adalah tinggi dari segitiga A. Jadi 320.000 dibagi 2 sama dengan 160.000 meter persegi. Yang terakhir, kita akan mencari luas kebun yang akan ditanami kangkung, yaitu dapat kita tulis luas segitiga C atau luas daerah yang akan ditanami kangkung sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, yang dimana setengah dikali 300 yang merupakan alas dari segitiga C tadi yang didapat dari rumus panjang daerah dikurangi dari 800 mendapatkan hasil 300. Selanjutnya 120.000 dibagi 2 sama dengan 60.000 meter persegi. Jadi, luas daerah yang akan ditanami bayam seluas 160.000 meter persegi dan luas daerah yang akan ditanami kangkung seluas 60.000 meter persegi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.